Gunung Sunda sempat tutup untuk beberapa tahun terakhir karena efek pandemi. Namun, pada trimester awal tahun ini, Gunung Sunda kembali dibuka untuk umum dengan slogan terbarunya, yakni Gunung Sunda Reborn. Dengan slogan baru, tentunya memberikan konsep dan wajah baru dari Gunung Sunda itu sendiri. Nah, aku penasaran nih, ada cerita apa ya di balik Gunung Sunda ini? Aku pun menyempatkan berbincang-bincang dengan Ketua Pengelola Gunung Sunda Reborn, yakni Kang Denroy. Halo pemirsa Sukabumi TV, kembali lagi di akhir pekan ini. Nah, aku ingetin sekali lagi ya buat kalian yang butuh jasa travel ke luar negeri ataupun Indonesia, kalian bisa hubungi BM Travelindo. Nah, aku di sini bersama salah satu pengelola Gunung Sunda. Aku mau nanya boleh gak? Boleh. Belum kenalan, namanya siapa? Punten. Denroy. Denroy. Wah, Akang, aku mau nanya kalau misalkan pengelola Gunung Sunda ini sekarang siapa ya? Untuk pengelola Gunung Sunda ini rekan-rekan dari pemuda sekitar warga desa Padasih, khususnya Kampung Jambelair. Oh, masih warga sekitar sini berarti ya? Nggak jauh-jauh juga? Enggak, karena ingin mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Nah, Kang, kan udah 3 tahun vakum, Ya. proses pembaharuan mulai itu kapan ya, Kang? Proses pembaharuan totalnya itu nanti rencananya setelah Lebaran. Tapi untuk hari ini kita juga mulai berjalan diperbaharui. Tapi untuk keseluruhannya nanti setelah Lebaran. Oh, karena puasa ya? Karena terjeda oleh bulan suci Ramadan. Iya, benar. Gitu. Iya. Nanti untuk keseluruhannya setelah Lebaran kita pembangunan, penataan semuanya dimaratonkan. Jadi kita belajar dari sebelumnya apa yang menjadi kendala di Gunung Sunda ini kita adakan. Yang tidak ada kita adakan seperti misalkan musola, MCK, air, terus listrik. Rencananya sih konsepnya itu wisata siang malamnya itu ada. Oh gitu. iya, bener banget ya. Karena kan Gunung Sunda ini memiliki 3 potensi. Kalau misalkan ada sunrise, terus misalnya sore hari sunsetnya bagus, terus city light-nya juga bagus. Jadi di ketinggian 700 mdpl ini kota Kabupaten Sukabumi itu sangat terlihat jelas. Iya, bener banget. Kelihatan dari sini juga, Pak. Iya. Makanya sangat disayangkan lah kalau misalkan tidak dibuka kembali. Nah, Kang, kalau boleh tahu nih ya, pendanaan Gunung Sunda dari mulai pembangunan itu dari mana ya? Alhamdulillah untuk pendanaan pengelolaan saat ini kita memiliki salah satu tokoh, artinya bapak untuk anak-anak pengelola Gunung Sunda, yaitu Pak Haji Pepen. Gitu. Beliaulah yang mendukung program-program kami untuk kembali menghidupkan wisata alam Gunung Sunda. Kalau pemerintahnya? Untuk pemerintah sendiri, desa sih responnya alhamdulillah baik, cuman belum ada respon yang sangat bagus dari Pemdanya, Pemprofnya, jadi belum benar-benar begitu melek terhadap potensi yang ada di Gunung Sunda. Bahkan kecamatan pun belum ada respon yang sangat bagus ketika mendengar Gunung Sunda dibuka kembali. Kami juga pengelola mengharapkan adanya respon sangat bagus lah, sangat baik dari pemerintahan tingkat kecamatan, terus Pemda, Pemprov sampai ke nasional. Karena Gunung Sunda ini memiliki banyak potensi. Kalau terus digas berarti Pak sama budayanya juga. Iya, jadi semua potensi di Gunung Sunda ini ada gitu. Ya mudah-mudahan setelah melihat dan mendengar bahwa Gunung Sunda hari ini dibuka kembali, mereka benar-benar melek terhadap wisata alam Gunung Sunda. Ya, semoga aja ya Pak, kita mah ngedoa yang baik-baik aja kan. Iya. Nah Kang, untuk konsep kedepannya kan Gunung Sunda mau dibuat apa sih? Jadi Gunung Sunda Reborn itu kita akan membuat konsep tidak hanya dari sektor pariwisata pemandangan dan spot fotonya saja. Kita juga punya mimpi yang begitu besar. Apa mimpi kita sebagai pengelola? Ya salah satunya ingin menanam padi huma yang dulu sempat dilakukan oleh orang tua kita, nenek moyang kita, ingin dihidupkan kembali dari mulai proses penyiapan lahan, penanaman, pemanenan sampai bisa dikonsumsi oleh publik. Nah, yang akan kita jual dari penanaman padi huma itu hanya nasinya saja. Jadi untuk beras dan padinya kita tidak menjual. Jadi wisatawan
lokal maupun internasional ketika pengen menikmati sajian nasi hasil huma dari Gunung Sunda, silakan saja datang ke sini. Jadi tidak dijual beras dan padinya, hanya sajian saja. Nah, selain itu kita juga akan membuat kebun binatang mini. Jadi di sana ada semacam hewan yang mudah dalam perawatannya, terus controllingnya juga mudah. Gitu. Contohnya apa tuh Pak kalau hewan? Kalau hewan itu paling kambing, terus mencek itu seperti kancil lah. Oh, ada di sini emang? Ada. Kepengen mah kita juga mengadakan uncal rusa. Nah, kita juga lagi berjuang untuk mendapatkan uncal itu. Nah, insya Allah lumayan secepatnya. juga ya, iya. Proses tidak akan mengkhianati hasil Pak pasti. Pasti. Karena untuk saat ini kita juga proses pembenahan dulu lah untuk Untuk camping ground, pariwisata pemandangannya dari spot fotonya. Itu mah sebelum Lebaran dipastikan udah bisa dinikmati oleh wisatawan. Bisa ngabuburit juga berarti ke sini ya? Bisa, insya Allah. Tapi untuk buka bulan puasa itu paling hanya sorenya saja. Untuk siang hari kita tidak buka. Paling untuk sorenya aja sampai lewat adzan maghrib. Setelah itu pengunjung diarahkan untuk turun kembali. Harapan saya terhadap pemerintah daerah, khususnya desa dan kecamatan, semakin solid dan sinergi lagi dan lebih peka lagi terhadap adanya wisata alam Gunung Sunda yang memiliki banyak potensi yang bisa kita jual, karena sangat menguntungkan bagi pemerintah, bagi masyarakat, pengelola, semua elemen lapisan masyarakat itu bisa sangat diuntungkan. Iya benar. Jadi kalau misalkan pemerintah daerahnya tidak peka terhadap potensi yang ada di wisata alam Gunung Sunda, sangat kita sayangkan. Iya. Jadi potensi yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan, apalagi bermanfaat. Iya benar banget. Tapi kalau misalkan semua pemerintahan peka, nah insya Allah bakal terwujud semua apa yang kita inginkan sebagai pengelola, dan mungkin masyarakat kota dan kabupaten juga bisa menikmatinya. Kalau harapan Akang nih untuk Gunung Sunda, Gunung Sunda, ya mudah-mudahan Gunung Sunda bisa lebih besar lagi, bukan hanya namanya saja, tapi dari program dan potensinya. Terus bisa bersaing dengan desa-desa lain untuk Untuk mengembangkan potensi pariwisatanya. Itu aja. Dan status tanahnya bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi tidak lagi milik perusahaan. Nah, makanya harapan kita terhadap pemerintah itu saja sih, tidak muluk-muluk lah. Intinya mah kejelasan tanah hakikatnya kembalikan lagi kepada masyarakat. Oh, makanya ada hashtag Save Gunung Sunda. Ya, makanya itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Kemungkinan pasti ada terus Save Gunung Sunda, meskipun ada hari ini Gunung Sunda ribuan, tapi Save Gunung Sunda tetap ada. Oh, iya bener banget ya. Oke, udah Kang, aku mau lanjut lihat-lihat ke sana ya sambil spot foto-foto bagus. Ya, maaf Kang ngeganggu ya waktunya. Iya. Nah pemirsa, kita bakal main lagi untuk bulan atau minggu-minggu ke depan untuk lihat kondisi Gunung Sunda yang terbarunya. Penasaran kan? Aku juga pasti penasaran dong. Yuk turun aja karena panas di sini. Pemirsa, jangan lupa mampir ke sini ya, ke Gunung Sunda. Lokasinya bertepatan di Desa Padaasi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa cek di Google Maps. Kalian tinggal lurus aja sesuai dengan petunjuk arah jalannya. Nah, jangan lupa kalian catat tanggalnya, tanggal 11 dan 12
BM Trapelindo bakal ngadain camping ceria di Gunung Sunda ini. Kalian juga kalau misalkan butuh jasa pariwisata, traveling ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, bisa hubungin kita di BM Trapelindo atau cek Instagramnya yang di sini. Oke. Duh, gak kerasa ya aku nemenin kalian keliling Gunung Sunda. Nah, saatnya aku pamit bersama kru dan rekan-rekan lainnya. Jangan lupa saksikan terus akhir pekan ini hanya di Sukabumi TV. Cekak!